Pernahkah Anda merenungkan perjalanan gereja Katolik, satu-satunya gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri? Mari kita memulai sebuah perjalanan untuk menggali awal mula berdirinya gereja Katolik. Gereja Katolik membentangkan sebuah kisah yang syarat dengan ajaran-ajaran ilahi, iman yang tak tergoyahkan, dan suksesi kerasulan yang tak terputus. Perjanjian Baru memberikan kisah yang paling kredibel tentang asal-usul gereja ini. Pada abad pertama Masehi, di sebuah wilayah yang sekarang dikenal sebagai Israel, Yesus Kristus, Anak Allah, meletakkan batu penjuru bagi gereja ini. Dia memilih Petrus, salah satu rasulnya, sebagai batu penjuru di mana gerejanya akan berkembang, menandai suksesi paus yang tak terputus hingga hari ini. Anda mungkin bertanya, mengapa hal tersebut penting? Dalam ajaran Katolik, pengangkatan Petrus sebagai pemimpin gereja perdana menunjukkan ikatan langsung antara Kristus dan gereja. Hal ini menunjukkan otoritas dan arahan ilahi yang telah diterima gereja sejak awal berdirinya, yang menjadikannya lebih dari sekadar institusi manusia, melainkan tubuh Kristus di bumi. Istilah Katolik yang pertama kali digunakan secara tertulis oleh Ignatius dari Antiokhia pada awal abad kedua, berasal dari kata Yunani Katholikos, yang berarti universal. Artinya, Kristus mendirikan gereja untuk seluruh umat manusia, menjadikannya tempat berlindung yang universal bagi siapapun yang mencari belas kasih Tuhan. Universalitas ini juga mencerminkan misi gereja untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran Kristus kepada semua orang, tanpa memandang ras, kebangsaan, atau status sosial. Pendirian gereja Katolik oleh Kristus merupakan kesaksian akan asal-usul dan tujuan ilahi. Landasan ini, yang diperkuat oleh kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus, telah memberdayakan gereja untuk bertahan dalam ujian waktu, dan terus berdiri sebagai mercusuar iman, harapan, dan cinta bagi miliaran orang di seluruh dunia. Namun, bagaimana gereja mula-mula yang didirikan di atas ajaran Kristus ini bertumbuh dan menyebar ke seluruh dunia? Pertanyaan ini mengajak kita untuk kembali ke abad-abad pertama kekristenan, sebuah periode yang ditandai dengan pertumbuhan, perluasan, dan pembentukan doktrin-doktrin utama. Setelah kenaikan Kristus, para rasul dan murid-murid mereka memulai misi untuk menyebarkan Injil atau kabar gembira. Misi ini membawa mereka ke tempat yang jauh dan luas, menjangkau berbagai komunitas di dalam Kekaisaran Romawi. Dari kota Roma yang ramai hingga ke pelosok terjauh dari Kekaisaran, kekristenan mulai berakar, seringkali bertumbuh di tengah-tengah kesulitan dan penganiayaan. Di antara para perintis awal ini adalah tokoh-tokoh yang dikenal sebagai Bapak Gereja. Mereka adalah para teolog, uskup, dan cendekiawan yang memainkan peran penting dalam gereja mula-mula. Mereka mempertahankan iman dari ajaran-ajaran sesat, menulis secara intensif tentang doktrin-doktrin Kristen, dan membantu memperdalam pemahaman iman. Tulisan-tulisan dan ajaran-ajaran mereka telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada kehidupan gereja, dengan pengaruhnya yang bergema selama berabad-abad. Seiring dengan penyebaran agama Kristen, begitu pula kebutuhan akan pemahaman iman yang benar. Hal ini mendorong diadakannya konsili-konsili gereja mula-mula. Pertemuan para uskup dan teolog ini berperan penting dalam mendefinisikan doktrin-doktrin utama iman. Syahadat iman Nikea, sebuah pernyataan iman yang terus diucapkan di gereja-gereja hingga saat ini, dirumuskan dalam salah satu konsili pada abad keempat. Konsili-konsili ini lebih dari sekadar pertemuan. Konsili-konsili ini merupakan bukti kesatuan gereja, sebuah kesatuan yang melampaui batas-batas geografis dan budaya. Konsili-konsili ini mewakili komitmen gereja untuk melestarikan kebenaran Injil, seperti yang diwariskan oleh para rasul. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, gereja terus bertumbuh dan menyebar, membawa pesan Kristus ke seluruh penjuru dunia. Begitulah pertumbuhan gereja mula-mula, sebuah bukti ketangguhan iman dan kuasa pesan Kristus. Sebuah perjalanan yang ditandai dengan keberanian, tekad, dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk menyebarkan kabar gembira. Ketika kita memasuki abad pertengahan dan Renaissance, bagaimana gereja Katolik menavigasi masa-masa yang terus berubah ini? Mari kita selami. Selama abad pertengahan, gereja Katolik merupakan kekuatan dominan dalam masyarakat yang memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan. Gereja memainkan peran penting dalam membentuk politik, budaya, dan bahkan ekonomi. Komunitas-komunitas biara, seperti Benediktin dan Sistersian, muncul sebagai pusat pembelajaran, pelestarian pengetahuan, dan memajukan pendidikan.
Seni juga sangat dipengaruhi oleh gereja. Arsitektur gotik yang ditandai dengan lengkungan runcing, kubah bergaris, dan penopang terbang lahir pada periode ini. Bangunan-bangunan ini, seperti Katedral Notre Dame, tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol kekuatan dan pengaruh gereja. Namun, abad pertengahan bukannya tanpa tantangan. Kebangkitan Islam di timur menjadi ancaman yang signifikan. Hal ini menyebabkan terjadinya perang salib, serangkaian perang agama yang disetujui oleh gereja yang bertujuan untuk merebut kembali tanah suci. Ketika kita bertransisi ke zaman Renaissance, sebuah periode kelahiran kembali budaya, seni, politik, dan ekonomi, pengaruh gereja tetap kuat. Seni Renaissance, khususnya, sangat terkait dengan agama Katolik. Seniman seperti Michelangelo dan Raphael menciptakan karya-karya ikonik yang berakar kuat pada narasi Alkitab, yang mencerminkan pengaruh gereja yang terus berlanjut pada budaya. Namun, periode ini juga meninggalkan jejak munculnya reformasi, perpecahan besar dalam gereja, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther dan John Calvin. Mereka menentang ajaran gereja Katolik yang mengarah pada lahirnya Protestanisme. Gereja Katolik merespons dengan kontrareformasi, menegaskan kembali doktrin-doktrinnya. Melalui periode-periode perubahan dan tantangan ini, gereja Katolik mempertahankan pengaruhnya dan terus membentuk jalannya sejarah. Ketahanan dan kemampuan beradaptasi ini telah menjadi kunci bagi umur panjang gereja, yang memungkinkannya untuk menavigasi melalui berabad-abad perubahan dan tetap menjadi kekuatan penting di dunia saat ini. Melangkah maju ke zaman modern, bagaimana gereja Katolik terus mempengaruhi dunia kita saat ini? Ketika kita melangkah ke era kontemporer, gereja Katolik tetap menjadi kekuatan yang kuat, berevolusi dalam merespons isu-isu modern sembari tetap berpegang teguh pada keyakinan dasarnya. Konsili Vatikan II, yang diselenggarakan pada tahun 1966, menandai momen penting bagi gereja. Konsili ini menandakan komitmen baru untuk terlibat dengan dunia modern, menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan sosial, perdamaian, dan kebebasan beragama. Kepemimpinan para paus baru-baru ini juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas modern gereja. Paus Yohanes Paulus II, misalnya, adalah seorang tokoh karismatik yang memanfaatkan pengaruhnya untuk mempromosikan perdamaian, persatuan gereja, dan martabat kehidupan manusia. Setelahnya, Paus Benediktus XVI menekankan pentingnya iman dan akal budi, sementara Paus Fransiskus, paus saat ini, dikenal karena kerendahan hati dan penekanannya pada belas kasih, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dalam menghadapi tantangan kontemporer, gereja terus menjadi kekuatan global. Jangkauannya meluas ke setiap sudut planet ini, memberikan bimbingan spiritual kepada lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Kehadiran global ini bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang komitmen gereja terhadap misinya. Dari mendukung inisiatif pendidikan dan perawatan kesehatan, hingga mengadvokasi orang miskin dan terpinggirkan. Gereja secara aktif terlibat dalam berbagai upaya kemanusiaan. Selain itu, gereja terus melanjutkan misi kerasulannya, mewartakan Injil dan mengelola sakramen-sakramen. Gereja tetap berkomitmen pada ajaran-ajaran Kristus, berjuang untuk menjadi mercusuar harapan dan cinta di dunia yang sering ditandai dengan keputusasaan dan perpecahan. Pengaruh gereja meresap ke dalam kehidupan sehari-hari setiap individu, memberikan kompas moral dan spiritual, menawarkan kenyamanan di saat-saat sulit, dan menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Terlepas dari perubahan dunia modern yang begitu cepat, gereja Katolik tetap memiliki pengaruh yang signifikan, dengan misi yang terus berpijak pada ajaran Kristus. Sekarang, mari kita pelajari lebih dalam tentang karakteristik dari gereja Katolik, yaitu kesatuannya, kekudusan, kekatolikan, dan kerasulannya. Pertama, gereja Katolik itu satu. Merupakan satu kesatuan dari orang-orang percaya di bawah kepemimpinan Paus, Uskup Roma. Kesatuannya tidak hanya bersifat organisatoris, tetapi juga doktrinal dan sakramental. Meskipun terdapat keanekaragaman budaya dan tradisi yang kaya di dalam gereja, semua umat Katolik memiliki iman yang sama dan berpartisipasi dalam 7 sakramen yang sama. Selanjutnya, kita memiliki kekudusan. Gereja itu kudus karena didirikan oleh Yesus Kristus yang Maha Kudus dan dibimbing oleh Roh Kudus. Misi gereja adalah untuk menguduskan para anggotanya,
menolong mereka untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus melalui sakramen-sakramen, doa, dan pengejaran kebajikan. Meskipun para anggotanya dapat berbuat dosa dan gagal dalam kekudusan, gereja itu sendiri tetap kudus karena asal-usul dan misinya yang ilahi. Karakteristik ketiga adalah Katolik. Gereja bersifat Katolik karena gereja ditujukan untuk semua orang di segala waktu dan tempat. Gereja mewartakan kepenuhan iman dan keselamatan kepada semua orang tanpa memandang ras, kebangsaan, atau status sosial mereka. Terakhir, kita memiliki sifat kerasulan atau apostolik. Seluruh gereja bersifat apostolik dalam arti bahwa gereja, melalui pengganti-pengganti Santo Petrus dan para rasul, tinggal bersatu dengan asalnya dalam persekutuan hidup dan iman. Seluruh gereja juga apostolik dalam arti bahwa gereja telah diutus ke seluruh dunia. Semua anggota gereja mengambil bagian dalam perutusan ini, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Panggilan Kristiani menurut hakikatnya merupakan panggilan untuk merasul juga. Kerasulan dimaknai sebagai setiap kegiatan tubuh mistik yang mengusahakan agar seluruh dunia sungguh-sungguh diarahkan kepada Kristus. Kesinambungan perutusan ini dipertahankan melalui garis uskup yang tidak terputus, yang dikenal sebagai suksesi apostolik, yang terbentang dari para rasul hingga para uskup saat ini. Ajaran-ajaran dan tradisi-tradisi gereja telah dipelihara dengan setia dan diwariskan dari generasi ke generasi. Keempat karakteristik ini mendefinisikan esensi gereja Katolik yang membedakannya dengan gereja-gereja lainnya dan menegaskannya sebagai gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri. Jadi, apa yang telah kita pelajari tentang gereja Katolik? Kita telah menelusuri akarnya hingga ke awal pendirian gereja oleh Kristus sendiri. Menyaksikan pertumbuhan dan pengaruhnya di sepanjang sejarah, mulai dari gereja perdana, abad pertengahan dan Renaissance, hingga saat ini. Kita juga telah mempelajari 4 karakteristiknya yang khas, yaitu 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Gereja Katolik, yang didirikan oleh Kristus dan ditandai dengan 4 karakteristiknya yang khas, memiliki sejarah yang kaya dan pengaruh mendalam yang terus berlanjut hingga hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tuhan memberkati.